Yo, assalamualaikum, sahabat Farm of Rock. Hari ini kita akan mencoba mendatangi salah seorang petani kopi. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang kopi Garut, kopi khasnya orang Garut. Nama produknya itu Kopi Kiran, ya, di daerah Cikajang, Kabupaten Garut. Nanti kita akan review Kopi Kiran. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan petaninya langsung. Seperti apa kopi kiran dan apa keunggulan dari kopi kiran itu, kita langsung berangkat. Oke, ke Cikajang. Salam Farm of Rock. Ya, sahabat Farm of Rock, kita sudah sampai di petani kopi Pak Uloh namanya ya. Jadi ini kelompok tani karya mandiri. Produk kopinya itu adalah brand kopinya adalah Kopi Kiran ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Uloh nanti di dalam. Langsung aja kita ke dalam. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Wih, ini Pak Uloh. Pak. Ya, sahabat Farm of Rock. Sehat Uloh? Alhamdulillah, Ya. lagi sehat. Jadi ini Pak Uloh, pemilik atau ketua kelompok ya, Pak Uloh ya, ketua kelompok dari Karya Mandiri atau P4S Kopi Kiran ya. Iya. Brand kopinya adalah Kopi Kiran. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Uloh selaku ketua kelompok Karya Mandiri dan pemilik brand kopi Kopi Kiran ya. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol di dalam, oke? Salam Farm of Rock. Assalamualaikum, sahabat Farm of Rock. Alhamdulillah kita sudah ada di kantor sekretariat kelompok tani karya mandiri, ketuai oleh Pak Uloh. Ya, Pak Uloh. Yeah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, Pak Uloh, terkait boleh. masalah kopi nih sekarang ya, kopi. Tapi saya ingin Pak Uloh menjelaskan sedikit tentang sejarah terbentuknya kelompok tani karya mandiri ini yang berkecimpung di dunia kopi. Ya. Tahun berapa pada pendirian kelompok tani karya mandiri ini, Pak Uloh? Ya. Kalau untuk di karya mandiri sebelumnya memang tidak terbentuk kelompok. Ya. Kita lebih bukan menyiapkan, kita lebih melihat situasi di lapangan, minat para petani yang minat ke komoditi kopi. Nah, meskipun dengan alasan memang tingkat kesulitannya tinggi. Karena rata-rata di sini kan orang basicnya udah di horti. Iya, betul. Merubah mindset mereka itu nggak semudah yang dibayangkan. Betul. Ya, karena mungkin kebiasaan ya, karena kebiasaan dari turun temurun dari dari si petani itu sudah dari orang tua turun ke anaknya di horti, itu sulit mungkin yang merubahnya. Tapi sejauh ini perubahan itu mengalami kendala tidak, Pak Uloh? Dari pertama nanam horti kembali sekarang menjadi kopi gitu, untuk menanam kopi. Sebetulnya kalau untuk berbicara kendala ya pasti ada kendala. Masalah gini, pemahaman si petani itu mereka tidak punya analisa. Oh iya, benar. Analisa perbandingan nanam horti sama kopi itu keuntungannya di mana gitu. Sebetulnya enggak. Cuman saya siasati dengan keadaan sekarang yang antusias menanam kopi hingga sebagian kecil gitu orang alih fungsi menjadi komoditi kopi. Betul. Sekarang dikarenakan ya saya terus edukasi, diberi pemahaman ke mereka bahwa menanam kopi itu ya bisa menguntungkan, bisa menambah ekonomi, dengan catatan di sisi mereka ada kemauan menanam itu kan harus benar-benar mempelajari teknik budidaya. Betul. Kalau seandainya mereka hanya bisa tanam terus menunggu berbuah, ya itu ya jangan jadi permasalahan itu. Mungkin strategian dengan tumpang ya misalnya. Tapi sahabat Farm of Rock, menanam kopi, mungkin kopi sekarang itu jadi tren lah ya di kalangan anak muda, bahkan menjadi sebuah kewajiban sekarang ya, menjadi sebuah gaya hidup bagi para kaula muda, Pak Uloh. Jadi kopi itu sudah menjadi gaya hidup kaum milenial. Jadi banyak sekali kafe-kafe kopi, khusus di Garut ya sudah banyak, bahkan di luar Garut juga. Nah ini Pak Uloh, terkait perkembangan banyaknya kafe-kafe kopi, kalau tidak salah dari mulai tahun 2010-an lah, perkembangan kopi itu mulai agak melesat ya Pak Uloh ya. Dan dampak dari tren ini ke petani seperti apa? Nah, alhamdulillah yang dirasakan sama petani sekarang ya mereka sangat merasakan. Alhamdulillah ya. Sehingga ada alasan kenapa tadi sampaikan antusiasi para petani menanam kopi, ya karena itu.
ada perubahan, mereka dinanam kopi itu, mereka itu udah cerdas. Betul, betul. Bahwa kita bisa menjual kopi dengan harga yang memang diinginkan atau diharapkan. Betul. Berarti kita ya mengedukasi di cara proses untuk di kualitas kopi. Betul, satu itu. Keduanya, kalau untuk kita berbicara paritas, ya maaf ya, kalau untuk di daerah sini belum sebetulnya. Kalau untuk mengatakan single paritasnya. Oh, masih variasi, berarti banyak variasinya. Oh, jadi memang di kebun itu sudah tercampur lah. Kenapa alasan tercampur? Karena si petani itu mereka mau merencanakan ngebun kopi juga nggak menyemai sendiri. Oh, ya. Mereka ada bantuan dari pemerintah. Oh, langsung dari pemerintah ada yang turun tangan berarti ya, bantuan dari pemerintah. Dan pemerintahan itu kan paritasnya kan beda-beda. Oh, iya. Nah, tapi Pak Uloh, maaf, di sini jenis kopinya Arabica, Robusta, Excelsa atau Liberica? Dominan di sini? Dominan di sini Arabica. Oh, Arabica ya. Yang paling diangkat brand di sini yang Yellow Bourbon, yang bibit kuning. Oh, kopi kuning itu ya. Oh, jadi sahabat Pamoprok, disinilah ternyata si kopi kuning itu yang mendunia ya. Pada saat itu saya masih ingat tahun 2018 kopi kuning itu sempat pernah ikut perlombaan ya Paulo ya. Ikut perlombaan juara 2 kalau tidak salah ya. Kopi kelas dunia dan mantap itu. Jadi pertama boomingnya kopi Garut itu ya si kopi kuning. Oh, jadi di sini ya Paulo. Kebetulan ya kalau untuk bahan baku yang terserap banyak ya daerah sini. Oh, mantap, daerah mantap, sini mantap, itu mantap. Kawasannya. Kebetulan saya membawahi di kawasan Gunung Mandalagiri. Gunung Mandalagiri. Dengan jumlah petani 253 petani. Wow, banyak juga dengan ya. keluasan lahan 119 hektar. 119 hektar. Oh, iya. Jadi itu bentuk pengakuan di kelompok dengan jumlah anggota sebanyak itu teh ada sistem yang memang kita pakai. Kenapa alasan bisa mereka ke cover ya? Masalahnya kita dibikin beberapa sub. Jadi kalau seandainya atas nama ketua atau kelompok mengatakan bahwa itu binaan, belum nyampe ke kalimat binaan. Tapi ada kepanjangan tangan yang membina di spot-spot itu. Oh, jadi penyuluh itu mungkin ya nanti kerjasama juga dengan Paulo dengan penyuluh pendamping di desa ini ya, berarti PPL istilahnya ya. PPL. Nah ini Paulo. Terus tadi saya di depan sempat lihat di papan nama di kelompok tadi di depan ada P4S juga ya, sudah terbentuk 4S. P4S tahun berapa itu terbentuk P4S? Tahun 2019. Oh, 2009 masih baru berarti ya. Berarti berjalan 3 tahun ya? Baru 3 tahun. Sudah ada apa namanya? Pelatihan-pelatihan juga berarti sering di sini. Kalau untuk pelatihan beberapa kali lah, bisa 3 kali. Iya. Cuman kalau untuk kegiatan saya ada kewajiban mengedukasi si petani itu tanpa perintah atau itu inisiatif. Sudah kewajiban sebagai ketua kelompok mungkin ya. Tertera swadaya desa. Betul. Jadi saya ada empati, kepedulian ke mereka dikarenakan saya punya ilmu sedikit-sedikit dapat dari studi. Betul. Dari beberapa petani kopi yang sudah berhasil saya kembangkan. Mantap. Saya kembangkan. Tidak teruntuk daerah sini saja. Di luar juga berarti? Termasuk Kecamatan Pakenjeng saya sentuh. Kecamatan Pakenjeng juga? Oh, saya sentuh. Iya benar. Karena mereka memfasilitasi, terus ada hubungan baik. Ya, kita fasilitasi dengan waktu itu. Ya, berarti kali kedua kita datang ke P4S ya. Jadi kemarin di Agroklinik, sekarang ke P4S-nya Karya Mandiri di Cikajang, Cikandang ya, Cikajang, Kecamatan Cikajang oleh Pak Uloh. Nah, Pak Uloh, sudah ada bentuk kerjasama tidak dari Kopi Kiran dengan baik itu eksportir ataupun hanya pasar lokal saja? Kalau untuk dikerjasamakan kita kebetulan ya sama Medan Sari Makmur. Ya. Nah, tapi tidak secara langsung seperti Sari Makmur. Nah, ada memang transit di pengolahan beras di daerah Pangalengan. Oh, terus sama Indocom juga, Indocom sama Surabaya. Terus sama SIJ juga ya, perusahaan dari Jakarta. Iya. Kalau peruntukan memang bahan baku dari sini yang kita proses sampai ke tahap gabah, peruntukan memang peruntukan ekspor. Oh. Tapi bentuk kerjasamanya kita ya lebih ke apa ya? Sifatnya dagang lah. Oh, jadi belum ada MOU khusus terkait masalah dengan tadi para off-taker ya, para off-taker. Jadi belum ada kontrak berarti ya. Hanya sifatnya dagang saja. Tapi sedikitnya membantu juga sih untuk peningkatan ekonomi pedesaan, taraf ekonomi pedesaan masyarakat di Desa Cikandang ini ya berarti Pak Uloh. Iya. Setiap
kali proses untuk menjadi tadi yang dijual berarti berasannya ya, Paulo? Kalau untuk di posisi ini ya gabah. Oh, gabah, Untuk berarti gabah. Gabah yang dikeluarkan per bulan hitungannya atau per berapa Hitungan bulan? per musim. Per musim berarti ya, per musim. Berarti satu musim itu berapa bulan? Jadi di sini kebetulan saya sebagai klaster BI juga. Nah, itu dengan BI juga berarti masuk di sini. Klaster BI juga, jadi itu diharuskan ada laporan triwulan. Jadi 3 bulan sekali. Ada laporan triwulan, tapi secara lihat di grafik kita hitungan akhir musim. Keakhiran akhir musim itu yang diserap bahan baku mentah atau cherry di gudang ini nyampe 450 ton. Wow. Itu dalam satu musim. Satu musim dalam kurun waktu 5 bulan. 5 bulan 450 ton. 450 ton. Gila, keren. Yang pantesan diserap di gudang ini ya. Jadi alhamdulillah kita berdasarkan dilihat di grafik, alhamdulillah ada perubahan ya. Sebagai perjuangan kami yang dahulu memang dikatakan Uloh itu siapa, yang alhamdulillah sekarang ada spot-spot kopi. Sehingga kami punya pertanggungjawaban untuk menjawab kalau ngobrol kopi, ayo kita di kebun kopi. Betul, mantap. Seperti itu. Sangat-sangat menginspirasi Pak Uloh ini. Jadi from zero to hero itu memang benar-benar. Jadi berangkat dari awal, dari nol, sekarang sudah bisa dilihat nanti oleh rekan-rekan seperti ini kopi Kiran. Itu mungkin perjuangan berat dari Pak Uloh. Tapi insya Allah Pak Uloh dengan para petani kopi mobil khusus ya di Cikajang ini, karena seperti kita ketahui saja memang produk dari Cikajang Pak Uloh ya, di luar Kabupaten Garut pun itu menjadi supplier kopi terbesar kedua setelah Kabupaten Bandung. Ya, Garut itu masuk wilayah penyuplai kopi terbesar dan masuk kategori kopi terbaik. Nah Pak Uloh, kopi kuning, yellow kopi yang tadi dikatakan oleh Pak Uloh, sempat ikut apakah sering setiap hari di tester atau diikutin cupping itu? Kalau untuk cupping itu ya memang tidak tertentu. Tidak tertentu gitu. Cuman kita difasilitasi dulu waktu program Pak Aher itu ada acara di Gedung Sate itu Kopi Sarawasna, Jabar Kopi. Jabar Kopi ya, Jabar Kopi Festival kalau kita pasti tampil karena kita punya stand. Betul, stand khusus berarti ya. Ya iyalah pasti itu. punya stand. Kopi kuning itu sudah mendunia, bro. Keren pokoknya kopi kuning. Kita dapat kepercayaan. Paulo, asal Paulo tahu saja ya, sejarah saya sekarang suka ke kopi. Ya. Pertama saya suka kopi itu, jujur, datang ke Cikandang. Ya, dengan penyuluh pendamping Pak Uloh pada saat itu, Kang Hendra. Kang Hendra, saya datang ke sini. 2017 saya mencoba kopi Garut dan sampai sekarang saya ketagihan. Benar-benar ya, kopi sobek itu saya sekarang jarang lah, tapi sudah berganti ke kopi asli. Jadi kalau Pak Aher itu dulu bilang, mantan Gubernur Jawa Barat, kopi itu digiling bukan digunting. Seperti itu. Benar ya, Paulo ya. Jadi jujur Paulo, saya sangat berkesan sekali dengan kopi kuning karena mungkin saya juga sekarang sedang belajar, Paulo, sedang belajar mengelola kopi, berkebun kopi juga, bahkan nyeduh kopi juga saya sekarang belajar. Awal mulanya sejarahnya saya suka kopi di sini, di Cikandang nih, bersama teman saya dan Pak Uloh. Jadi kopi Kiran ini pokoknya mantap, kopi khas Garut ya. Yang paling khasnya itu adalah kopi konengnya itu, yang sudah mendunia, bahkan kita mengalahkan negara-negara luar pada saat itu di Bali ya kalau tidak salah ya, Paulo ya. Perlombanya itu di Bali. Paulo, saya ingin lihat-lihat nanti tempat produksi di Kopi Kiran. Boleh. Nanti kita lihat-lihat di produksinya seperti apa, kumpulan gabah-gabahnya itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Nanti kita lihat-lihat di gudangnya, Paulo. Boleh. Ya, sahabat Fama Pro, kita langsung ke keliling-keliling di gudangnya Kopi Kiran, kelompok tani karya mandiri punyanya Pak Uloh. Mantap. Kita lanjut ke gudang ya. Ya, sahabat Fama Pro, kita sudah sampai di gudangnya Pak Uloh. Nih, contoh kopi kuning. Bijinya kuning, si cerinya itu kuning. Ya, jadi ini Pak Uloh ya, sampel kopi kuning. Produksinya itu per bulan berapa ton yang datang ke sini? Dari mitra petani Pak Uloh. Dari petani itu suplaian per bulan paling 4 ton 5 tonan lah. Wih, keren.
4 ton sampai 5 ton per bulan itu. Per bulan. Oh, jadi ini yang telah mendunia nih, mewakili Garut, kopi Garut yang sudah mendunia dan dikenal oleh dunia, kopi kuning itu ya. Apalagi di daerah Timur Tengah. Di daerah Timur Tengah yang dikejar-kejar itu adalah ya ini, si kopi kuning ini. Ini dari petani berarti mitra Paulo ini ya? Dari petani. Dari ya. petani. Dari ini juga petani. sama mungkin. Ya. Ini sama. Oh ini mesin pulper ya Paulo ya? Mesin pulper. Mesin pulpernya. Mesin pulper. Kebetulan belum ada produksi, tapi nanti jam 4 gitu. Jam 4 ya produksinya, jam 4 produksi tadi. Tapi kita nanti lihat-lihat, Paulo ada tempat pengeringannya juga berarti? Ada yang beberapa proses itu di greenhouse itu. Di greenhouse, oke. Yuk kita ke belakang cari lagi tempat pengeringan kopinya itu di greenhouse. Ini tempat. Ini bak fermentasi. Bak fermentasi ini. Sesudahnya di pulper kita masuk tampung sini. Di sini untuk bak fermentasi. Oh, dari besok sini langsung kita mencuci di sini. Oh, dicuci di sini. Nah, area pencucian di sini. Oh, iya benar itu. Area pembuangan mencuci, ada beberapa proses yang memang dijemur di sekitar. Ada yang masuk ke greenhouse. Iya. Kalau untuk yang di greenhouse kita prosesnya yang premium. Premium. Jadi kalimat premium itu yang memang petikan dari petani itu betul-betul yang matang. Yang bukan merah, bukan kuning, tapi petik matang. Oh, ini proses natural ya? Yang ini proses natural. Guys, nih kalau pengen lihat seperti apa proses pembuatan kopi natural ya seperti ini. Ya. Oh. Ini yang full wash. Ini yang full wash? Ya, ini yang full wash. Wes. Ini proses full wash. Jadi rekan-rekan, sahabat Pamoprok, ada beberapa proses pengolahan kopi ya. Pertama ada natural, kedua ada full wash, ketiga ada wine, keempat ada honey ya. Honey juga ada berbagai macam, ada red honey, yellow honey ya, black honey itu masih banyak. Nah, di sini ini adalah pengolahan kopi natural ya, Paulo? Natural. Nah, ini terus full wash. Paulo, tolong ceritakan bagaimana proses pembuatan kopi natural seperti apa, full wash seperti apa, honey seperti apa? Ya natural itu ya memang prosesnya kita sortasi dulu dari mulai pemetikan dari petani kita sortasi terus melakukan rambangan. Nah yang itu sudah itu proses penjemuran. Penjemuran seperti ini. Di penjemuran ada trik yang memang menurut kita ya kita mau kerasa apa? Ada triknya itu ada beberapa trik lah ya. Satu itu, yang kedua kalau untuk di honey memang ada honey black honey, red honey. Itu variatif gimana cara proses dari pemulparan. Oh, di pulpernya. Terus dari penjemuran juga ya kita ya dibutuhkan memang keuletan lah, lebih keuletan. Tapi kalau misalkan menggunakan screen seperti ini kayaknya untuk pengeringan itu lebih cepat ya? Lebih cepat. Cuman nih permasalahannya di cepat itu ada permasalahan di rasa juga. Oh, ngaruh kopi pulpernya? Sangat ngaruh. Karena yang bagus yang dikatakan kopi premium itu yang memang kopi itu memang utuh. Jadi jangan sampai pecah di kulit tanduknya itu baru. Oh, iya di kulit tanduk. Karena kalau ke kulit tanduk itu pecah, ada kemungkinan bakteri masuk dan keluar bakteri. Betul. Itu salah satunya kalau berbicara kita main kopi di specialty. Nah, berdasarkan ini ceritanya premium, ya dikatakan premium itu kami punya pertanggungjawaban. Karena proses pemetikan dari pasca panen ini memang petik matang. SOP-nya itu sudah benar berarti ya standar itu. Terus cara prosesnya dengan penjemuran seperti apa, diperlakukan dengan kelayakan penjemurannya seperti apa. Itu udah diperhitungkan. Jadi nggak asal-asalan berbicara kopi bagus, tapi memang fasilitasnya kita tidak mendukung. Jadi banyak sih yang sering bilang, oh ini specialty, tapi insya Allah di sini sesuai standar SOP yang sudah ditentukan. Jadi Paulo itu mulai dari petik sampai pengeringannya pun itu sangat-sangat diperhatikan berarti Paulo ya. Kalau saya kan asumsi kata specialty itu diawali dari orangnya dulu. Orangnya dulu yang spesial, jangan bahannya dulu. Benar, mantap Paulo. Baru di sini ini natural. Honey ada nggak Paulo? Honey? Kalau untuk proses honey kita mencoba kayaknya ya belum lah. Belum. Oh iya. Belum proses. Jadi di sini baru proses natural sama full wash ya. Natural sama full wash ya. Francis. Jadi ini kopi Kiran ya. Mantap namanya lucu ya. Kopi Kiran produk Paulo itu seperti yang dikatakan Paulo, yang dikatakan specialty itu bukan langsung dinilai dari kopinya tapi lihat dulu dari orang ya. Mantap Paulo. Terima kasih banyak sudah menerima saya di sini ya. Saya berharap Paulo dengan rekan-rekan akan terus maju, terus sukses ya. Lebih baik. Paulo punya sosial media tidak?
Oh, ada. Ada. Nanti Kopikiran nanti di sini ada Instagramnya ya. Nanti Kopikiran kalau ingin bertanya-tanya ataupun ingin pesan kopi spesial dari Pak Ulo ya, dari Kopikiran nanti alamatnya ada di sini ya. Kopikiran Pak Ulo, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Terima kasih. Kita yel bersama Polo ya. Ya. Farm of Rock, oke? Ya. Siap. Farm of Rock.